Selamat datang di perjalanan menakjubkan ke salah satu tempat paling misterius di bumi, Palung Mariana. Tempat ini bukan hanya bagian terdalam dari samudera, tetapi juga menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap oleh manusia. Bersiaplah untuk menyelam ke kedalaman lebih dari 10.000 meter, menjelajahi kehidupan yang luar biasa, dan mengungkap misteri yang tersembunyi di kegelapan abadi. Apa itu Palung Mariana? Palung Mariana terletak di barat Samudra Pasifik, dekat dengan Kepulauan Mariana, dengan kedalaman mencapai 10.984 meter di titik terdalamnya, yang dikenal sebagai Challenger Deep. Palung ini adalah jurang terbesar di bumi. Bayangkan, jika Gunung Everest ditempatkan di sini, puncaknya masih akan berada lebih dari 2 kilometer di bawah permukaan air. Palung ini terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik, di mana lempeng Pasifik menunjam ke bawah lempeng Filipina. Proses ini menciptakan jurang yang sangat dalam dan menjadi rumah bagi ekosistem yang unik, tekanan, dan kondisi ekstrem. Kedalaman 100 meter, zona mesopelagik. Di kedalaman 100 meter, kita memasuki zona mesopelagik. Tekanan di sini sudah 10 kali lipat dari permukaan laut. Hewan-hewan seperti ikan kecil, ubur-ubur, dan plankton masih bisa bertahan di sini. Mereka beradaptasi dengan tekanan sedang dan cahaya matahari yang mulai redup. Beberapa predator seperti ikan tuna dan hiu kecil juga sering ditemukan di zona ini, mencari mangsa di perairan yang masih cukup terang. Jika kita membawa botol plastik ke kedalaman ini, botol tersebut akan mulai tertekan dan menyusut. Tekanan 10 atmosphere pressure atau ATM cukup untuk merusak benda-benda yang tidak dirancang untuk kedalaman ini. Bagi manusia, ini adalah batas maksimal untuk penyelaman scuba rekreasi. Tanpa peralatan khusus, tubuh manusia akan mengalami barotrauma, yaitu kerusakan jaringan akibat perbedaan tekanan. Kedalaman 1 km, zona bathypelagic. Pada kedalaman 1 km, tekanan mencapai 100 atm. Hewan-hewan seperti ikan lentera lanternfish dan cumi-cumi raksasa menggunakan bioluminesensi untuk berkomunikasi dan menarik mangsa. Selain itu, gurita dombo juga ditemukan di sini. Mereka memiliki sirip seperti telinga yang membantu mereka bergerak di kedalaman. Jika kita membawa benda seperti bola logam ke kedalaman ini, bola tersebut akan mulai penyok karena tekanan yang luar biasa besar. Bagi manusia, tekanan ini akan menghancurkan tubuh dalam sekejap. Hanya kendaraan khusus seperti kapal selam penelitian yang bisa bertahan di sini. Kedalaman 2 km, zona abisal. Di kedalaman 2 km, tekanan mencapai 200 atm. Di zona abyssal, kita menemukan amphipod raksasa, cacing tabung, dan bakteri ekstremofil yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang gelap, dingin, dan penuh tekanan. Hewan lain seperti ikan tripod juga ditemukan di sini. Mereka memiliki sirip panjang yang digunakan untuk berdiri di dasar laut. Jika kita membawa benda seperti kotak kayu ke kedalaman ini, kotak tersebut akan hancur berkeping-keping karena tekanan yang ekstrem. Benda-benda yang tidak dirancang untuk tekanan tinggi akan mengalami kerusakan struktural yang parah. Kedalaman 3 km. Pada kedalaman 3 km, tekanan mencapai 300 atm. Di sini, kita menemukan ikan naga dragonfish yang memiliki gigi tajam dan tubuh ramping, serta cumi-cumi vampir yang menggunakan bioluminesensi untuk mengelabui predator. Udang laut dalam juga ditemukan di zona ini. Mereka memiliki cangkang yang kuat untuk bertahan dari tekanan ekstrim. Jika kita membawa benda seperti logam padat ke kedalaman ini, logam tersebut akan mulai retak dan hancur. Tekanan 300 atm cukup untuk merusak sebagian besar material yang tidak dirancang untuk kedalaman ini. Kedalaman 4 km, zona hadal. Di kedalaman 4 km, tekanan mencapai 400 atm di zona hadal. Kita menemukan ikan snailfish yang memiliki tubuh lunak dan fleksibel untuk bertahan dari tekanan ekstrem. Cacing palikat juga ditemukan di sini, hidup di dasar laut yang gelap dan dingin. Bakteri ekstremofil yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal juga berperan penting dalam ekosistem ini. Jika kita membawa benda seperti kaleng soda ke kedalaman ini, kaleng tersebut akan hancur seperti kertas. Tekanan 400 atm setara dengan 400 gajah berdiri di atas permukaan seukuran perangko. Kedalaman 5 km. Pada kedalaman 5 km, tekanan mencapai 500 atm. Di sini, kita menemukan ikan laut dalam dengan mata besar dan tubuh transparan, serta cumi-cumi raksasa yang bisa tumbuh hingga ukuran sangat besar. Amphipod juga ditemukan di zona ini. Mereka adalah makhluk kecil yang mirip udang,
tetapi bisa bertahan di tekanan ekstrem. Jika kita membawa benda seperti kaca tebal ke kedalaman ini, kaca tersebut akan pecah berkeping-keping. Tekanan 500 atm setara dengan 500 kali lipat dari tekanan permukaan laut. Kedalaman 6 km. Di kedalaman 6 km, tekanan mencapai 600 atm. Ikan tripod masih bisa ditemukan di sini. Menggunakan sirip panjangnya untuk berdiri di dasar laut, cacing tabung raksasa juga hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, memanfaatkan bahan kimia sebagai sumber energi. Bakteri ekstremofil masih menjadi bagian penting dari ekosistem ini. Jika kita membawa benda seperti kapal selam konvensional ke kedalaman ini, kapal tersebut akan hancur seperti kaleng soda. Tekanan 600 atm setara dengan 600 gajah, berdiri di atas permukaan seukuran perangko. Kedalaman 7 km. Pada kedalaman 7 km, tekanan mencapai 700 atm. Ikan snailfish masih bisa bertahan di sini, bersama dengan amphipods raksasa yang bisa tumbuh hingga ukuran luar biasa. Beberapa peneliti juga melaporkan adanya makhluk misterius yang belum teridentifikasi di kedalaman ini. Jika kita membawa benda seperti logam padat ke kedalaman ini, benda tersebut akan hancur total. Tekanan 700 atm setara dengan 700 kali lipat dari tekanan permukaan laut. Kedalaman 8 km. Di kedalaman 8 km, tekanan mencapai 800 atm. Ikan laut dalam dengan tubuh transparan masih bisa ditemukan di sini, bersama dengan bakteri ekstremofil yang hidup di lingkungan ekstrem. Suara-suara misterius yang tercatat oleh hidrofon juga sering terdengar di zona ini. Jika kita membawa benda seperti logam atau kaca ke kedalaman ini, benda tersebut akan hancur seperti debu. Tekanan 800 atm setara dengan 800 gajah berdiri di atas permukaan seukuran perangko. Kedalaman 9 km. Pada kedalaman 9 km, tekanan mencapai 900 atm. Ikan snailfish dan amphipods masih bisa bertahan di sini, bersama dengan bakteri ekstremofil yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Jika kita membawa benda apapun ke kedalaman ini, benda tersebut akan hancur total. Tekanan 900 atm setara dengan 900 kali lipat dari tekanan permukaan laut. Kedalaman 10 km. Di kedalaman 10 km, tekanan mencapai 1000 atm. Ikan snailfish masih bisa ditemukan di sini, bersama dengan bakteri ekstremofil yang hidup di lingkungan ekstrem. Jika kita membawa benda apapun ke kedalaman ini, benda tersebut akan hancur total. Tekanan 1000 atm setara dengan 1000 gajah, berdiri di atas permukaan seukuran perangko. Kedalaman 10.984 meter, Challenger Deep. Di Challenger Deep, titik terdalam Palung Mariana, tekanan mencapai 1100 atm. Bakteri ekstremofil adalah satu-satunya makhluk yang diketahui bisa bertahan di sini. Selain itu, suara-suara misterius yang tercatat oleh hidrofon masih menjadi teka-teki. Jika kita membawa benda apapun ke kedalaman ini, benda tersebut akan hancur total tanpa tersisa sedikit pun. Tekanan 1100 atm setara dengan 1100 gajah, berdiri di atas permukaan seukuran perangko. Palung Mariana masih menyimpan banyak misteri. Beberapa peneliti percaya bahwa masih ada spesies besar yang belum ditemukan di sini. Siapa tahu apa lagi yang akan kita temukan di kedalaman samudera. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Palung Mariana mengingatkan kita betapa kecilnya kita di alam semesta, tetapi juga betapa besar tanggung jawab kita untuk menjaganya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.